prinsipnya itu setiap warga negara atau anak warga negara mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan 12 tahun. Bagus. Paling tidak 5 tahun menghasilkan lulusan dari sekolah rakyat mempunyai keterampilan yang dari sekian juta siswa yang ada di Republik ini yang masuk sekolah rakyat, yang punya keterampilan berapa ribu, ini kan juga baik kan? Semua anak di Republik ini harus sekolah, baik itu miskin atau tidak miskin. Balik lagi di podcast Kios Korang barengan sama saya Nilu Rara dan juga ketemu lagi sama Bapak Hasanuddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Rara ketemu lagi. Ketemu lagi. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dari mana Pak tadi? Sebelum kesini mungkin wes dimasak no bojone tak durung iki. Sampun sudah. Masak apa hari ini Pak? Apa tadi ya? Sayur bayam. Sayur bening, ikan tuna. Ikan tuna bakar. Asli Gresik biasanya banyak ikan-ikanan ya Pak. Banyak. Di Gresik itu emang oleh-olehnya ini ya, banyaknya ikan-ikanan gitu ya. Biasanya otak-otak bandeng. Iya betul ya Pak ya. Betul. Karena Bapak Hasanuddin ini sendiri asalnya dari Gresik. Gresik Bawean guys. Oke, Bapak Hasanuddin SHI MH dari PDIP PDI Perjuangan. Oh iya, PDI Perjuangan. Iya. Betul kan PDIP ya? Iya, betul, harus dijabarkan guys. Oh iya, guys, seragam sekolah gak ngerti pisan lah. Dari PDIP Perjuangan. Partai Perjuangan. Ya benar kan? Ya. Dari Komisi A anggota DPRD Jawa Timur. Baik ya Pak ya, kabarnya hari ini sudah sarapan tadi? Sudah. Bapak Hasanuddin, Pak Hasan panggilannya ya. Pak Hasan ini biasanya kegiatannya apa selain menjadi anggota DPRD Jawa Timur? Mungkin kalau di Gresik sana suka mancing atau suka apa gitu. Mancing perkara. Kegiatannya ngopi lah, Pak. Oh, ngopi. Ngopi, ketemu teman-teman, ketemu konstituen, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol renyah terkait. Ono keropok berarti Pak lernya. Kerupuknya nggak ada sih. Berarti Pak Hasan ini hobinya adalah Seraung. Apa itu Mas Seraung? Ngobrol, ngalur ngidul. Iya. Iya betul. Biasanya kalau sambil ngopi tuh ide-idenya ini muncul ya Pak ya. Sambil sama teman-temannya gitu kan. Gresik ini kan terkenal Kabupaten 1000 warung kopi, Pak. Oh iya? Iya. 1000 warung kopi. Setiap titik, gang, trotoar, terus desa, RT, RW itu ada warung kopinya. Dan itu isi semua. Maksudnya yang ngopi banyak. Pasti ada. Pasti ada. Wah, berarti aku sesuk kudu gawe warung kopi nang kopi ya. Cocok sambil ngopi sama Pak Hasan gitu kan. Betul. Ngomong no negoro guys. Wapet loh ya pembahasan nih. Oke, Pak Hasan dari Komisi A ya. Ini Komisi A kemarin kita ngobrolin terkait pelayanan publik yang prima gitu kan. Karena memang tupoksinya adalah mengarah ke pemerintahan. Terus apa lagi Pak? Kalau Komisi A itu? Pemerintahan dan hukum. Pemerintahan dan hukum guys. Ada BNN, ada desa. Itu yang mitra kerjanya dari Komisi A. Begitu. Baik. Ini kalau kemarin kita membahas pelayanan publik, kali ini kita akan membahas seragam SMA ya Pak ya. Karena saya sendiri sudah pakai seragam SMA gare. Topinya saya bawa sih, cuma gitu. Iya. Itu SMA apa SMP itu Pak? Ini SMP Pak. SMP ya. Bednya udah nggak ada soalnya udah nggak cukup ini bajunya. Ini kita akan membahas terkait
sekolah rakyat nih Pak Hasan, karena kan di luar sana masih banyak masyarakat yang belum paham perbedaannya sekolah yang biasa, kemudian sekolah rakyat, sekolah negeri, swasta. Dan kalau negeri dan swasta itu kan pasti sudah paham ya, tapi kalau sekolah rakyat ini kan masih baru di tahun 2025 ya Pak ya? 2025. Di tahun Mbak gini Mbak, kemarin saya kan nggak sempat tanya kios koran ini apa sih, filosofi dari kios koran ini. Waduh, ini kerjaan kita kok ya guys. Biar saya nanti kalau ditanya oleh teman-teman, oleh konstituen, itu podcastnya di mana? Di kios koran. Apa kios koran? Nah, saya kan bingung juga nanti kalau nggak tanya sama sumber yang pas, yang valid gitu. Iya, jadi podcast kios koran ini kita podcast yang ngobrol santai dengan anggota dewan gitu. Siap, jadi kalau biasanya kita ngobrolnya itu tegang gitu kan nggak enak ya Pak. Jadi kita di sini ngobrolnya santai-santai aja sambil curhat supaya masyarakat yang lagi nonton podcastnya kita ini, oh ternyata anggota dewan ini orangnya santai gitu loh, nggak pedih gitu loh Pak, nggak takut. Santai tapi serius gitu ya. Santai tapi serius, betul. Nah, dan koran sendiri ini kan sumber informasi. Jadi kalau teman-teman di sini lihat podcast kios koran, sumber informasinya itu di sini, Pak. Siap. Gitu. Next kita akan ada gorengan dan kopi-kopiannya juga, Pak. Oh iya, warung kopi sambil baca koran dong. Iya. Biar idenya ada gitu. Ini kita membahas terkait sekolah rakyat sebagai strategi putuskan rantai kemiskinan yang ada di Jawa Timur ya, Bapak Hasan ya. Ini kan teman-teman di sini banyak sekali yang belum tahu apa sih sebenarnya sekolah rakyat itu, Pak Hasan. Terima kasih Mbak Nia. Mbak Nia Rara. sopo maneh iki? Mbak Rara. Mbak Rara, Pak. Iya, Mbak Rara. Saya teringat kalau berbicara sekolah rakyat ini atau disingkat dengan SR, ini sekolah yang sempat ada di Republik ini tahun 60-an ya. Oh, berarti dulu udah pernah ada ya, Pak ya? Ada sekolah rakyat ini. Dan itu formal. Kemudian menjadi sekolah negeri, sekolah dasar SDN, sekolah dasar negeri. Seperti itu kan. Orang tua saya maksudnya, ini lulusannya dulu sekolah rakyat, Pak. Oh, sekolah berarti rakyat. Itu tahun 60-an ya, Pak ya? 60-an. 60-70 lah. 60-70 itu. Berarti di Indonesia dulu sudah ada sekolah rakyat. Perlu kita ketahui bahwa sekolah rakyat ini inisiasi dari pemerintah pusat yang hari ini itu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Prabowo Subianto. Motivasi dan semangatnya sekolah rakyat ini memutus mata rantai kemiskinan. Atau miskin ekstrim lah, ekstrim. Ada miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu penghasilan dari angka 10 sampai ke 300 ribu lah per bulan. Itu kategori miskin ekstrim. Mungkin kalau Mbak Rara 5 sampai 10 juta itu sudah bukan kategori miskin. Kata siapa itu, Pak? Kata saya. Jadi Mbak Rara sudah gak bisa masuk ke sekolah rakyat ini walaupun bajunya baju SMP mahal ya. Ini, Pak. Ya. Seperti itu. Oh, jadi sekolah rakyat ini punya ininya sendiri ya, indikatornya sendiri untuk bisa masuk ke sekolah itu. Terus kenapa sih Pak DPRD Jawa Timur sendiri ini menilai sekolah rakyat ini penting untuk memutus rantai kemiskinan? Bukan hanya DPRD ya, semua punya tanggung jawab bersama karena semua warga anak Republik ini punya kewajiban, punya hak sekolah 12 tahun. Kewajiban sekolah 12 tahun. Yang hari ini pemerintah pusat mempunyai program yang namanya Sekolah Rakyat, yang tujuannya semua masyarakat atau anak-anak yang berstatus miskin punya hak juga untuk sekolah. Nggak boleh orang miskin putus sekolah. Nggak boleh orang miskin sakit katakan.
Artinya nggak boleh orang miskin. Kalau dulu kan ada, saya pernah sempat baca buku, orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit, kan gitu kan. Lah, pemerintah pusat maksud saya mempunyai program yang tujuannya memutus mata rantai itu. Walaupun ini siswa atau anak-anak yang sekolah di SR, sekolah rakyat ini diambil dari data Ditisen Kementerian Sosial. Di sana. Kategori miskin itu di sana, Pak, yang di datasetnya itu. Seperti itulah kira-kira prolognya terkait sekolah rakyat ini, Pak. Oke, itu berarti yang bisa masuk ke sekolah rakyat ini adalah keluarga yang miskin atau miskin ekstrim. Ya. Kalau ngomongin soal setaranya nih, Pak, ini kan banyak warga di sana, masyarakat di sana yang masih belum tahu sekolah rakyat itu boleh dimasuki di setara apa? SDK, SMPK, SMAK, apa teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi ini juga bisa masuk gitu? Sekolah rakyat ini bedanya dengan sekolah konvensional, Pak. Konvensional, kalau sekolah konvensional setelah berangkat mengikuti kegiatan sekolah di sekolahan, terus kemudian pulang. Tapi kalau sekolah rakyat ini sekolah yang berasrama atau boarding school. Oh, berarti kayak pondok berarti ya, Pak ya? Kayak pondok. Di sana ada kegiatan akademik, ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan keterampilan. Seperti itu. Jadi anak-anak ini di samping belajar terkait kurikulum yang ada, juga dilatih keterampilan sesuai dengan kebutuhan atau passionnya ya, Pak ya, mungkin kebutuhan dari kabupaten atau anak tersebut, seperti itu. Oh, seperti itu. Kira-kira boleh tahu nggak sih, Pak, kita ini untuk sekolah rakyat sendiri itu sudah ada di kota mana aja yang ada di Jawa Timur? Jawa Timur mungkin? Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu dari 38 kota kabupaten sudah ada 19 kota kabupaten yang sudah melakukan sekolah rakyat. Yang sudah ada sekolah rakyat, termasuk di dapil saya. Dapil saya ini dibuka kemarin, kalau nggak salah tanggal 4 Agustus sama Bupati Ahmad Yani, diresmikan bahwa sekolah rakyat di Gresik sudah dibuka dengan resmi. Seperti itu. Ada tiga kloter, ada 3 rombongan. Per rombongan itu 25, jumlahnya 75 siswa. 75 siswa di Kabupaten Gresik. Lamongan sudah ada, Pak? Lamongan kayaknya sudah ada juga. Sudah ada. Oke. Terus untuk pengakuan ijazahnya sendiri nih, Pak. Ini kan karena pasti orang tua itu kalau mau memasukkan putra-putrinya ini kan dicek dulu ijazahnya seperti apa. Nah, untuk pengakuan ijazah dari sekolah rakyat sendiri bagaimana? Itu penting. Banyak dipertanyakan sama wali murid, sama masyarakat, status lulusan sekolah rakyat ini seperti apa? Betul. Apa bisa sekolah ke jenjang berikutnya? Atau yang SMA atau SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke universitas? Saya jawab, Mbak Rara. Bahwa statusnya lulusan sekolah rakyat ini sama halnya dengan sekolah formal. Halnya sekolah formal. Bedanya hanya diasramakan dan tidak. Oh, berarti siswa-siswinya itu ditempatkan di sekolah rakyat itu, Pak, untuk tidurnya. Makanya di sana bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi siswa mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan asupan gizi yang bagus, karena ditanggung semua sama pemerintah. Oh, makannya juga ditanggung? Biaya sekolahnya gratis, tempatnya gratis, makannya gratis. Sudah tiga item toh.
yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Bukan hanya persoalan biaya biaya, aja. bukan hanya persoalan sekolahnya, tapi tempat dan makan itu gratis. Wah, keren guys. Begitu. Sekolah gratis, makan gratis, kemudian tempat tidur buat tempat gratis. Tempatnya juga gratis. Wah, ini kurang apa lagi? Berarti masyarakat di luar sana yang dikategorikan sebagai keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini bisa banget ya Pak ya dimulai di tahun 2025 untuk masuk ke sekolah rakyat itu tadi. Terus untuk data-datanya, risetnya bagaimana Pak? Datanya itu diambil dari data Kementerian Sosial. Kementerian Sosial di sana ada data sen Mbak namanya. Data sen itu data terpadu sosial ekonomi nasional yang nimpel di Kementerian Sosial atau di program PKH. Di program PKH di sana. Yang saya tahu kalau di Kabupaten Gresik yang menjadi tenaga non pendidik itu salah satunya dari pendamping sosial PKH. Karena di sana itu di asrama itu satu ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu ada guru. Terus ada tenaga non pendidik. Seperti satpam, juru masak, terus asrama, kepala asrama, terus apa lagi? Ada TU, ada TU, itu juga di sana. Dan itu melalui proses seleksi. Melakukan proses, berarti nggak asal masuk ya Pak ya? Tidak asal masuk. Untuk gurunya juga tidak asal masuk juga? Untuk gurunya juga tidak asal masuk. Oke. Status gurunya memang sudah status guru. Ada yang P3K, ada yang ASN, yang jadi guru pendidik di asrama sekolah rakyat. Oke, baik. Nah, kita ini kan pastinya sudah punya sekolah negeri ya Pak Hasan ya. Tapi kenapa sih kita masih butuh sekolah rakyat gitu? Menurut Pak Hasan sendiri bagaimana? Kalau saya selalu menganggap bahwa program ini baik dan perlu didorong. Hal-hal yang baik maka harus mendapatkan apresiasi yang baik. Tidak semuanya masyarakat yang miskin atau sangat miskin atau kategori ekstrim bisa mengenyam pendidikan di SMP atau di SMA. Lagi-lagi kalau di sana, kalau dulu sistemnya sistem zonasi ya. Kalau sekarang sistemnya pakai domisili. Jadi katakan SMA A. Kalau pakai domisili ini tidak bisa tercover semua. Ada yang berprestasi, ada yang tidak. Kalau miskin sudah pasti tersingkirkan. Iya, betul. Maka disinilah negara hadir memutus rantai kemiskinan supaya semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, Mbak. Berkualitas. Kalau pemerintah tidak hadir tidak bisa sekolah ini. Betul. Nah, berarti sekolah rakyat ini termasuk sekolah darurat dong, Pak? Kalau saya mengatakan darurat tidak. Darurat ini kan alternatif terakhir kan gitu kan. Ini tidak. Karena setiap anak warga negara di Republik ini mempunyai mempunyai hak sekolah. Baik itu statusnya miskin atau kaya, mempunyai hak. Negara harus memfasilitasi itu. Harus memfasilitasi itu. Ini sebenarnya tugas negara. Makanya saya sangat apresiasi dengan program sekolah rakyat. Animo masyarakat terkait sekolah rakyat atau wali murid ini sangat tinggi terhadap sekolah rakyat. Sangat membantu orang tua. Membantu orang tua dari mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan makan yang gratis. Ini sangat membantu posisinya sebagai orang tua. Oke. Terus perbedaannya sendiri nih Pak Hasan, belajar di sekolah rakyat sama bimbel alias bimbingan belajar itu samakah atau bedakah? Perbedaannya, kalau misalnya beda, perbedaannya di mana? Bimbel itu kan kegiatan pembelajaran tambahan untuk meningkatkan prestasi, kan gitu. Sedangkan sekolah rakyat ini inisiatif pendidikan berasrama, boarding school,
Kalau bimbel kan tidak. Iya. Bimbel kan pakai jam lah ya. Iya, terus Ada pulang. 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau sekolah rakyat ini berasrama, sudah di sana, dilatih keterampilan. Oke, berarti untuk misalnya kan sekolah asramanya di sana, untuk pulangnya bagaimana Pak? Apakah ada batas-batasnya tiap 1 bulan sekali atau mungkin? Karena ini masih pemula ya, Iya. masih pemula, nanti dilihat aja seperti apa skema dan mekanismenya, apakah per 1 bulan bisa pulang atau per 2 bulan atau per tahun seterusnya, seperti itu. Dari orang tua sendiri Pak, apakah mendukung program ini? Karena kan programnya ini kan ibaratnya seperti mondok gitu kan. Mungkin kan pasti di sana banyak orang tua yang rindu sama anaknya. Terus untuk mengatasi orang tua yang untuk bisa mengubah mindset dari orang tua tersebut bagaimana? Orang tua kapan saja boleh datang ke asrama. Oh, boleh Boleh berarti. datang. Dengan catatan tetap mengikuti aturan atau mekanisme yang ada di sekolah rakyat. Tidak asal manggil, diajak keluar, tidak boleh. Harus mengikuti aturan, ketentuan yang ada di asrama. Seperti itu, Pak. Berarti ada ketentuannya sendiri. Ada ketentuannya. Misal- Makanya di sana ada ketua asrama. Oh. Ada yang membidangi terkait yang memegang asrama tersebut. Baik, ini kalau misalnya ada warga nih Pak, misalnya kan di Surabaya ini kan ada sekolah rakyat, ya. Kemudian ada salah satu warga juga yang di daerah terpencil, misalnya nggih Pak ya, di wilayah Kediri misalnya. Ternyata di Kediri ini tidak ada sekolah rakyat. Nah, apakah masyarakat Kediri ini bisa masuk ke sekolah rakyat yang ada di sekitarnya Pak? Misalnya kalau di sebelumnya Kediri kan ada Mojokerto misalnya. Apakah warga dari Kediri bisa sekolah rakyat di area Mojokerto? Setiap kabupaten punya hak dan kewajiban untuk mendirikan sekolah rakyat. Ini impresnya dari pusat seperti itu. Tidak lintas kabupaten, siswanya tidak lintas. Oke. Program PKH itu setiap kabupaten ada, Pak. Katakan di Kediri. Di Kediri itu sudah standar internasional. Ada SRMA 24, standarnya standar internasional. Berarti kalau misalnya kan tadi Bapak bilang ini kan di Jawa Timur kan ada 38 kabupaten kota, tapi yang sudah didirikan sekolah rakyat ini hanya berapa persennya saja, sisanya ini kan masih ya bisa dikata on the way gitu ya Pak ongoing. Nah, apalagi di tahun 2025 bulan-bulan Juli Agustus kemarin kan sudah memulai tahun pelajaran baru gitu. Nah, ini bagaimana siswa-siswi ini yang di kota-kota terpencil yang belum ada sekolah rakyatnya ini bisa ketika ingin masuk ke sekolah rakyat bagaimana kalau di daerahnya tidak ada sekolah rakyat? Itu kan berkaitan dengan infrastruktur bangunan terkait sekolah rakyat. Yang saya tahu kepala daerah atau pemerintah kabupaten kota sedang menyiapkan, kadang membuat asrama baru atau tempat yang sudah ada yang direhab menjadi sekolah rakyat. Yang cepat sudah dibuka, yang sedang mendirikan mungkin nanti bulan berikutnya atau tahun berikutnya bisa direalisasikan. Catatannya bahwa siswa sekolah rakyat ini diambil dari data Kemensos. Oke. Rata-rata kan di pedesaan, Mbak, data itu. Nah, untuk tantangan terbesarnya ini Pak Hasan, karena kan sekolah rakyat ya namanya ibu-ibu gitu kan. Itu pasti kan banyak yang pro dan kontra. Apalagi sekolah rakyat ini kan memang dikhususkan untuk masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim. Terkadang ada warga itu yang merasa padahal dirinya mampu tapi merasa kayak tak sekolah neng kono lah, wis gratis, makan ada, tempat tinggal ada. Kalau menurut Mbak Rara ini kan calon jadi ibu. Ya. Kira-kira seperti apa? Walaupun saya punya jawaban, tapi versinya ibu-ibu ini kan tidak sama. Iya, betul. Itu. Kadang kan tidak sama, Pak. Karena kalau ya namanya kita kan tidak bisa menyamaratakan
visi dan misi antar ibu satu sama ibu yang lainnya. Apalagi masyarakat di Indonesia ini kan kadang kayak memilih enaknya aja gitu kan, Pak. Kadang seorang ibu ini berat untuk melepas anaknya berpisah dengan dirinya kan gitu kan. Makanya kalau di tempat-tempat itu sekolah rakyat ini yang banyak masih di tingkat SMA atau SMA. SD-nya belum, SD-nya masih belum. Karena kan masih butuh kasih sayang yang yang lebih kalau SD ya masih kecil. Tapi kalau sudah SMA mungkin kalau Mbak Nia punya anak sudah SMA mau pisah terus sama anaknya. Anak-anak zaman sekarang apalagi SMA gitu kan kalau bisa wes dewe lah enak isok lapo-lapo gitu. Maksudnya lapo-lapo jajan sama teman-temannya atau saya kok keliru gitu ya. saya kok keliru Mbak Nia terus kenapa ya? Dari tadi saya mau ngomong loh, Mbak Nia itu siapa sih, Pak? Masa lalunya Bapak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Nggak ada. Ibu. Oh iya. Oh, Ibu Nia. Oke, kita kembali ke laptop guys. Kembali ke laptop. Jadi tantangan terbesarnya di Jawa Timur apa, Pak, terkait sekolah Kalau saya rakyat? tantangan terbesarnya itu gini, Pak. Karena sekolah rakyat ini agak sensitif karena berbicara tentang keagama, tentang keyakinan. Di sekolah rakyat ini siapa saja baik itu muslim atau non muslim itu boleh ke sana. Oke, terbuka untuk umum. Lah, di satu sisi sekolah rakyat belum menyediakan tempat ibadah bagi non muslim. Tapi kalau muslim mungkin sudah ada. Lah, tantangannya salah satunya di sana. Oke. Di satu sisi juga tantangan ini keberlanjutan. Apakah sekolah rakyat ini kan program dari pemerintah yang baru atau presiden. Apakah nanti ketika ganti presiden ini masih ada sekolah rakyat? Nah, ini bagian dari tantangan yang terus kita suarakan, kita dorong. Kalau memang sekolah rakyat ini menjadi jawaban terhadap memutus mata rantai kemiskinan, maka ini patut didorong supaya ini berlanjut terus. Kalau misalnya suatu saat tidak lanjut bagaimana, Pak, terus? Kan sudah berdiri, bangunan pun juga pasti membutuhkan biaya atau anggaran yang besar gitu kan. Apabila suatu saat entah 5 tahun lagi ternyata sekolah rakyat ini tidak berlanjut, bagaimana? Pada prinsipnya bukan di sekolah rakyatnya ya. Prinsipnya itu setiap warga negara atau anak warga negara mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan 12 tahun. Seperti itu. Nggak boleh tidak sekolah. Status apapun, baik ini mau dirubah apa namanya nanti, yang penting semua anak di Republik ini harus sekolah, baik itu miskin atau tidak miskin. Seperti itu. Harus, guys. Nah, harus wajib. Ini kalau ngomongin sekolah rakyat, Pak, gimana kualitas pengajarannya seperti apa? Apakah sudah seperti sekolah-sekolah pada umumnya? Terus yang mengajarnya pun siapa? Yang membedakan dengan sekolah formal atau konvensional, ini kalau di formal PP istilahnya, pulang ya. Tapi kalau di sini kan berasrama, boarding school. Itu yang membedakan dari segi kalau kualitas akademiknya itu sama. Karena status pengajarnya itu status guru. Oh, berarti sama ya? Sama. Itu juga melalui proses seleksi juga. Gurunya yang masuk ke sana melalui proses seleksi. Baru bisa menjadi tenaga pendidik di sekolah rakyat. Oke, berarti yang kualitas pengajarnya ini juga masyarakat tidak perlu ragu ya, Pak? Tidak perlu ragu karena status pendidiknya juga guru. Guru semua yang punya apa ya? Sertifikat guru. Oke, berarti bukan seperti relawan-relawan gitu ya, Pak? Bukan. Walaupun yang di pelosok-pelosok sana, yang di kabupaten-kabupaten sana juga semuanya pengajarnya adalah sama. Guru. Se-Indonesia ini sama. Ya. Berarti bukan relawan, bukan warga yang ada keahlian sendiri, itu bukan, tapi benar-benar guru setara seperti sekolah pada umumnya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomongin soal rantai kemiskinan, Pak. Bagaimana sekolah rakyat ini bisa membuat efek jangka panjang kepada
siswa-siswi yang sekolah di sana? Pemerintah pusat terus mendorong baik itu di penganggaran, mengalokasikan ada porsi anggaran yang terus dialokasikan ke sekolah rakyat ini melalui Kementerian Sosial. Siapa saja presidennya, siapa saja pemerintahnya, kalau memang sekolah rakyat ini dianggap penting dan baik nanti hasilnya, ini kan masih permulaan, tentunya masih banyak pro dan kontra. Tapi bagi saya sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur ini sangat baik karena memberikan kesempatan pada anak yang berstatus miskin, Mbak. Makanya nanti itu perlu evaluasi, perlu adanya evaluasi terkait keberlanjutan sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ini tidak bisa berjalan kalau tidak ditopangi dengan penganggaran yang kuat. Betul Seperti sekali. itu. Apalagi sekolah rakyat ini kan masih baru jalan, ya belum ada setengah tahun ya Pak ya. Masih Belum. baru-baru Juli kemarin bukan sih? Agustus. Oh, Agustus ya. Ya Juli Agustus lah. Juli Agustus. Masih bulanan. Masih bulanan. Nah, ya kita harus mendukung program pemerintahan ini supaya bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Jawa Timur, seperti itu ya Pak ya. Terus tadi Bapak Hasan ini kan bilang di dalamnya ini nggak hanya akademis aja, tapi ada pelatihan-pelatihan seperti keterampilan dan segala macam. Apakah itu sama dengan apa ya kalau di sekolah umum itu namanya apa kayak gitu itu Mas? Ekskul. Apakah sama seperti ekskul mungkin? Secara prinsip sama. Tapi di sini pemerintah hadir. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah tingkat kabupaten kota, sesuai dengan local wisdom yang ada. Yang menjadi fasilitator tingkat kabupaten ini pemerintah kepala daerah, bupati atau wali kota. Jadi gini, bupati ini menyiapkan siswa, mengambil datanya dari data sendiri Kementerian Sosial, menjadi data siswa yang dimasukkan ke sekolah rakyat. Di samping itu memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang ada di sekolah rakyat. Tentunya keterampilan itu yang disesuaikan dengan kabupaten masing-masing. Oh, berarti per kabupaten atau kota beda? Beda. Oke. Kalau di Surabaya yang pas keterampilannya apa, kalau di Gresik apa, dan seterusnya. Oh, Nah, berarti ini yang tahu kepala daerah, yang tahu kabupaten masing-masing, seperti itu. Oke, seperti itu ternyata. Tidak mungkin kalau di Gresik dibuat keterampilan membikin layangan. bukan, membikin emas katakan. Oh iya. Angka Itu tidak nggak mungkin, sih, kan Pak. tidak mungkin Di kan? Surabaya juga nggak mungkin itu. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal Oke. atau local wisdom itu. Ya, supaya makanya yang dimaksud memutus mata rantai ini, anak atau siswa yang nanti lulus mempunyai kerja yang menghasilkan uang, yang kemudian menjadi tambahan kebutuhan setiap harinya. Yang sebelumnya katakan miskin ekstrim ini 10.000 sampai 300.000 karena sekolah di sekolah rakyat mendapatkan tambahan atau penghasilan lebih dari itu, keluar dari zona miskin. Oke. Berarti Pak, siswa-siswi yang statusnya bersekolah di SR tadi, setelah keluar itu sudah fix mendapatkan pekerjaan. Seharusnya gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena nanti kepala daerah, oh ini loh yang bisa dilakukan, yang bisa digarap, yang bisa dilakukan oleh lulusan sekolah rakyat. Oh, Difasilitasi oleh kepala daerah masing-masing. Sudah ada bisa direkomendasikan rekomendasinya ya seperti itu. Oke. Ini lumayan sih ya. Udah dapat sekolah Tapi gratis. Mbak Rara sudah gak bisa ke sana karena sudah Tua. Keterampilanmu. Keterampilannya nggak ada. Karena Betul. sudah tua, betul Iya, Pak iya. itu. Oke, berarti ini bagus enggak menurut Mbak Rara kalau ini? menurut saya bagus Pak. Karena Kalau motivasinya tujuannya seperti itu. bagus sekali. Saya mendukung itu Pak. Baik ini berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bagus. Paling tidak 5 tahun menghasilkan lulusan dari sekolah rakyat mempunyai keterampilan yang dari sekian juta siswa yang ada di Republik ini yang masuk sekolah rakyat, yang punya keterampilan berapa ribu,
Ini kan juga baik kan? Baik, Sangat baik. Karena di luar sana pun juga masih banyak para siswa-siswi atau mungkin yang masih remaja gitu kan, masih kelontang-kelantung, nggak tahu passionnya di mana, harus ngapain, itu banyak sekali. Tapi dengan adanya sekolah rakyat ini bisa dilatih dengan keterampilan itu tadi, kemudian setelah itu direkomendasikan untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu sangat luar biasa sih Pak, menurut saya. Nah ini yang terakhir nih Pak. Kok sudah terakhir? Oh mau lama lagi nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan Pak, cuman waktunya sudah mepet ini ya. Apa? Saya sangat betah Mas. Betah. Kurang kopi nih Mas Andani kok. Nah, terakhir nih Pak Hasan, apa sih pesan DPRD Jawa Timur untuk masyarakat soal sekolah rakyat ini? Pro dan kontra ini tetap ada ya. Betul. Ketika menyikapi program sekolah rakyat, tapi bagi saya sebagai DPRD atau Provinsi Jawa Timur selalu mendorong laju jalannya program ini, memastikan tidak ada anak di Republik ini yang tidak sekolah. Setuju. Tidak sekolah, baik itu miskin atau kayak gak sekolah ya kebacut sih. Kebacut kan? Iya, kebacut itu. Ya artinya gitu, Pak. Oke, mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa berkelanjutan ya, Pak ya. Tidak hanya di era sekarang aja, tapi kedepannya pun juga bisa berlanjut, bisa membuahkan hasil. Ini kan karena baru jalan, semoga ini kita lihat 3 tahun berarti kan Pak ya, kan sekolah kan 3 tahun. Betul. Gitu kan, 3 tahun nanti kita cek apakah siswa dan siswi yang alumni sekolah rakyat ini bisa mendapatkan pekerjaan, membantu perekonomian keluarganya. Itu pasti kan sudah terlihat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sekolah rakyat ini adalah jawaban yang sangat-sangat membantu untuk masyarakat atau keluarga yang miskin atau miskin ekstrim yang tidak bisa sekolah. Saya sedikit mengutip visi besar Bung Karno, Pak, karena saya dari Partai PDI Perjuangan. Bung Karno pernah mengatakan seperti ini, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Asik. Baik itu pendidikannya, tempatnya, terus asupan gizinya, ini tanggung jawab kita bersama. Maka kita sebagai legislatif menjamin setiap anak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, bukan hanya diakses yang beruang, berduit atau yang kaya, yang miskin atau miskin ekstrim juga punya akses ke pendidikan yang berkualitas, seperti itu. Keren, luar biasa. Baik, Pak Hasan, terima kasih banyak untuk sama-sama. Hari ini pembahasan terkait sekolah rakyat sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Ini saya sangat-sangat mendukung sampai gaya kelambi SMA gitu, Pak. Ya. Tapi kayaknya kekecilan bajunya. Iya, karena saya sudah beberapa tahun yang lalu itu masuk sekolah. Baju SD. Iya, baju SD. Sampai nguapret gini, Rek. Oke, Pak Hasan, kita tunggu di episode selanjutnya. Jangan kapok-kapok di sini. Ketemu lagi di episode selanjutnya dan terima kasih sudah mampir. Terima kasih Mbak Rara dan teman-teman yang lain sudah mengundang. Mudah-mudahan tidak kapok undang saya berikutnya. Asik. Ditunggu dong Pak di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Hasan. Sampai ketemu lagi di podcast Kios Koran selanjutnya.